Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Orang tua murid demo kepala sekolah SD negeri di Medan. Operasi lilin toba di Asahan, 2 sopir bus ditemukan positif narkoba. Volume kendaraan di Jalan Tol Medan meningkat 20%. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang oknum kepala sekolah SD negeri di Medan diduga terlibat hubungan sesama jenis atau gay. Sejumlah orang tua murid unjuk rasa minta Kepsek dimutasi karena takut anak murid menjadi korban. Sejumlah orang tua murid SD Negeri 064025 Jalan Flamboyan Raya, Medan, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung sekolah dasar pada Rabu siang kemarin. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk protes dari para orang tua murid yang memprotes perlakuan menyimpang oknum kepala sekolah JS yang diduga terlibat hubungan sesama jenis atau gay. Hal ini dibuktikan dari adanya postingan akun Facebook yang memperlihatkan sejumlah foto dan tulisan mesra oknum kepala sekolah dengan pasangannya Z. Orang tua murid pun menuntut Dinas Pendidikan untuk melakukan mutasi terhadap kepala sekolah menyimpang tersebut, karena ditakutkan dengan perlakuannya dapat membahayakan bagi siswa di sekolah dasar ini. Tuntutan kita hanya minta supaya Bapak itu dimutasikan sesuai dengan saat kita RDP di kantor DPRD ya, tanggal 1 Juli. Karena di saat kita RDP itu memang semua anggota dewan minta dia dibuang, dipecat gitu. Tapi kita bilang janganlah, kasihan dengan orang istri dan anak-anaknya, mendingan dimutasikan aja lah. Ya temuannya ini kita awalnya adalah ini karena udah viral di Facebook dan saya sebenarnya tidak tahu, hanya beberapa orang tua murid yang ada bergabung dengan akun Jeffrey Simbolon. Memang akun itu saya bilang saya pelajari dulu, ternyata memang Jeffrey Simbolon itu akunnya memang akun bodong, bukan orangnya sendiri, tetapi di dalam akun itu ada cerita-cerita atau komentar-komentar antara Pak Jamai Saragi dan Julheri dengan pakai nama samaran. Kalau Julheri nama samarannya adalah Nenggelis dan Pak Jami kalau nggak salah Paat. Sorenya datanglah beliau. Di situ diakuinya di hadapan kami orang tua murid dan komite dan guru bahwa semua yang ada di PSU itu adalah benar, itu foto-foto saya. Dan saya tanyakan, ini hubungan apa? Sejenis iya. Berapa kali? 1 kali, 2 kali, beberapa kali. Tapi saya tidak mau dikatakan homo. Saya tetap laki-laki, saya punya istri dan punya anak. Saat hendak dikonfirmasi, oknum kepala sekolah tidak bersedia memberikan keterangan kepada awak media, meskipun di lokasi sekolah dasar sedang diadakan pembagian rapor. Hanya terlihat beberapa petugas di bagian kantor saja. Orang tua murid ini pun akan terus mendesak Dinas Pendidikan Kota Medan untuk melakukan mutasi terhadap oknum kepala sekolah menyimpang ini. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bulog Cabang Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menjamin stok beras jelang Natal dan Tahun Baru mencukupi hingga Tahun Baru 2021 mendatang. Ketersediaan beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 3.000 ton. Bulog Cabang Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara saat ini memiliki ketersediaan beras kualitas medium sebanyak 1.000 ton, sedangkan yang masih dalam perjalanan sebanyak 2.000 ton, sehingga total stok beras yang ada di gudang Bulog mencapai 3.000 ton. Ketersediaan ini menjamin stok beras jelang Natal dan Tahun Baru dipastikan aman dan diperkirakan akan bertahan hingga Tahun Baru 2021 mendatang untuk melayani beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Selain beras, komoditi pangan lainnya seperti gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu juga dipastikan aman disesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk harga pangan, Bulog pastikan harga stabil dan ditawarkan masih tetap di bawah harga pasar. Seperti beras per kilogramnya dijual dengan harga Rp8.600. Saat ini Bulog juga menyediakan ketersediaan stok daging sapi beku sebanyak 700 kg
dengan harga per kilogramnya Rp93.000. Jadi Bulog saat ini kita punya stok beras. Kalau untuk operasi pasar menyambut hari-hari besar keagamaan ini kita punya stok sekarang bisa kita kuasai ada 1.000 ton dia. Nah, dalam perjalanan pun bisa nanti dia 2.000 ton lagi masuk jadi 3.000 ton stok dia. Nah, jadi ada lagi selain beras kita ada beras medium dengan beras komersil, beras premium dia kan gitu. Siap kita untuk operasi pasar. Kemudian kita juga siapkan di sini ada daging, ada gula, minyak, dan tepung terigu. Kalau harga tetap dia kita di bawah harga pasar ya. Karena Bulog memang ada KPSA namanya, Kesediaan Pangan dan Stabilisasi Harga. Seperti harga beras kita dia gudang dia ada Rp8.600 per kilogramnya. Stok pangan yang ada di gudang Bulog saat ini masih didatangkan dari Kota Medan. Bulog selalu berupaya akan memenuhi ketersediaan pangan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, sejumlah ibu rumah tangga di Kota Sibolga, Sumatera Utara mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar jelang Natal dan Tahun Baru hingga 100%. Untuk menyiasati kenaikan harga, para ibu rumah tangga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit kini dijual pedagang dengan harga bervariasi hingga mencapai 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Untuk cabai merah kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai rawit yang harganya naik 100% menjadi Rp60.000, dari sebelumnya hanya Rp30.000. Untuk mensiasati kenaikan harga, para ibu rumah tangga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Teruslah kami, apalagi kami pedagang kaki lima ya kan, makanan khususnya telur segini 1.700. Mana lagi ada untungnya? Ya kan, paling sedikit 1.100, ya kan baru ada untung kan. Karena kami semua beli, mie beli, sayur kan mahal, kalau aja 500 coba bayangkan, 5.000, biasanya 1.500. Sementara kebutuhan lainnya juga mengalami kenaikan seperti minyak goreng curah dan gula pasir berkisar Rp2.000 per kilogram. Kenaikan yang cukup tinggi justru terjadi pada harga telur ayam. Kini para pedagang membandrol per butirnya mencapai Rp1.700, bahkan hingga Rp2.000. Bagi para pedagang, kenaikan harga justru menurunkan hasil penjualan mereka. Hal ini disebabkan pembeli berkurang dan lapak pedagang di pasar terlihat sepi. Minyak kopi plastik 14.000. Yang curah ya? Yang curah. Yang kemasan berapa? Yang kemasan paling mahal lebih moli 30.000. Kalau gula sendiri gimana? Gula stabil. Berarti? 12,5 sama 14.000. Untuk beras sendiri Pak, bagaimana? Biasa aja harganya 17,5 paling murah. Untuk persaknya? Persaknya 245 ada 250 gitu. Itu yang 50 kilo Kak ya? Enggak, 25. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Operasi Lilin Toba di Asahan, 2 sopir bus ditemukan positif narkoba. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 2 sopir bus angkutan umum antar kota dan antar provinsi positif menggunakan narkoba saat dilakukan tes urin dalam operasi Lilin Toba 2020 yang digelar petugas gabungan kepolisian lalu lintas bersama TNI dan BNN serta Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan di Kisaran. Selain itu, petugas juga memeriksa kelayakan bus dan kesehatan penumpang. Petugas gabungan Satlantas Polres Asahan, Sumatera Utara bersama TNI dan BNN serta Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan melakukan operasi Lilin Toba 2020 di pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jalan Lintas Sumatera Kisaran. Sejumlah bus antar kota dan provinsi tujuan Medan diperiksa kelayakan dan menjalani uji kendaraan. Petugas gabungan juga memeriksa kesehatan penumpang, sedangkan untuk sopir bus, petugas melakukan pemeriksaan urin.
Operasi Lilin Toba 2020 dalam rangka menghindari tingkat kecelakaan selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dari tes urin yang dilakukan, 2 sopir bus antar kota dan antar provinsi ditemukan positif menggunakan narkoba. Dalam rangka apa, Bang? Kami dari Polres Asahan melaksanakan kegiatan Operasi Lilin Toba 2020 dengan melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, baik itu dari segi kelaikan maupun dari segi kesiapan pengemudinya, baik itu kesehatannya maupun ada pengaruh narkoba atau tidak. Kita laksanakan pemeriksaan kesehatan dan tes urin narkoba kepada pengemudi. Hasilnya, Bang, hasil? Untuk hasilnya tadi dari 12 sampel kendaraan yang kami ambil ada 2 orang driver positif narkoba. Operasi ini akan terus dilakukan petugas selama 15 hari untuk keselamatan pengendara di jalan raya. Sedangkan 2 sopir yang dinyatakan positif menggunakan narkoba langsung diserahkan ke BNN Kabupaten Asahan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Polres Binjai Sumatera Utara berhasil mengamankan seorang tersangka kasus penipuan asuransi. Modus tersangka berpura-pura mati untuk mendapat klaim asuransi sebesar 90 juta rupiah. Polres Binjai berhasil menangkap seorang tersangka bernama Hari Mulyadi, 42 tahun, warga Kelurahan Tunggu Rono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Tersangka yang bekerja sebagai karyawan swasta ditangkap karena melakukan aksi pura-pura mati demi mendapatkan klaim asuransi sebesar 90 juta rupiah. Untuk memuluskan aksinya, tersangka memalsukan data kematiannya. Awalnya pada 6 Februari 2020, tersangka membeli produk asuransi ke PT BNI Life Insurance secara online. Pada 7 Maret 2020, tersangka memalsukan surat keterangan kecelakaan lalu lintas dan kematiannya dari Kelurahan Tunggu Rono. Pada 30 Maret 2020, pihak asuransi menyalurkan santunan sebesar 90 juta rupiah ke rekening tersangka. Tanggal 16 Desember 2020, pihak asuransi melaporkan tersangka ke Polres Binjai terkait penipuan dan pemalsuan surat karena diketahui tersangka belum meninggal. Tersangka kemudian ditangkap di kediamannya di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Pengakuan tersangka, penipuan dilakukan karena dirinya terdesak kebutuhan ekonomi. Uang hasil penipuan digunakan tersangka untuk membawa keluarganya liburan ke Jakarta dan Yogyakarta. Melakukan pemalsuan seperti ini loh. Awalnya memang buat safety saya karena saya suka berkendara di luar kan. Jadi perlu safety untuk ini perlindungan asuransi gitu. Jadi saya cari yang murah, yang klaimnya banyak gitu kan buat jaga-jaga. Tapi ternyata saya berpikir lain setelah itu. Waktu itu memang ada kebutuhan mendesak ya. Jadi saya buat aja gitu, gimana kan jadinya seperti main main judi lah gitu, 50-50, syukur cair nggak syukur gitu, ya udah gitu. Karena kan kalau asuransi itu kan biasanya kan mereka checking dulu baru bisa dana cair. Ini kok kayaknya ya udah saya tunggu aja gitu, tiba-tiba masuk SMS banking gitu. Setelah saya kirim, kalau nggak salah tuh 14 hari kerja itu dananya masuk gitu. Ya syukur lah, alhamdulillah gitu. Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Romadoni Sutarjo mengatakan, tersangka akan dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polres Binjai akan merilis tentang perkara pemalsuan surat dan penipuan, di mana berdasarkan laporan polisi nomor 844 12 Romawi 2020 SPKT B Polres Binjai tanggal 16 Desember 2020, di mana yang terlapor di sini adalah Hari Mulyadi, umur 42 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 254B, lingkungan 4, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur. Di mana perkara yang terjadi adalah membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi selanjutnya pemirsa, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut melakukan penanaman 3.000 bibit pohon sengon wamena di kawasan pesisir Langkat. KLHK menggandeng berbagai pihak untuk ikut melestarikan kawasan hutan. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan penanaman 3.000 bibit pohon sengon wamena di kawasan pesisir di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penanaman ribuan pohon ini dilakukan dengan menggandeng pihak swasta yakni PT Nirvana Indonesia. Penanaman 3.000 bibit sengon di lahan seluas 5 hektar juga melibatkan sejumlah kelompok tani yang ada di Desa Pasar Rawa. Kawasan yang ditanami merupakan kawasan hutan lindung yang telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh oknum penjara hutan. Perwakilan KLHK Sumut Dermawanta Sitepu menyatakan, pihaknya sengaja mengajak serta kalangan swasta untuk ambil bagian dalam melestarikan hutan dan penanaman kembali kawasan hutan pesisir yang telah rusak. Bibit pohon sengon sengaja dipilih karena dinilai mudah tumbuh dan batang kayunya dapat bernilai ekonomis untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Yang sudah berperan aktif mensupport masyarakat untuk peduli sama lingkungan, di mana di masa pandemi ini sangat minim sekali penghasilan masyarakat, dan masyarakat sendiri sangat membutuhkan dukungan-dukungan. Selain masyarakat menanam pohon, secara otomatis ekonomi masyarakat juga akan didorong dengan yang sangat membutuhkan penanaman, supaya penanaman itu tidak hanya sekedar kegiatan, tapi menghasilkan penambahan ekonomi kepada masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memasuki H-1 libur Natal dan Tahun Baru 2021, volume kendaraan pemudik sudah mulai memadati kawasan gerbang tol Amplas, Kota Medan. Ribuan kendaraan terlihat keluar masuk dari arah Medan maupun dari tebing tinggi. Kenaikan ini diprediksi terjadi hingga sebelum awal Januari 2021 nanti. Beginilah kondisi antrian arus lalu lintas di jalur gerbang tol Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, memasuki H-1 menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021. Sudah mulai dipadati ribuan kendaraan mobil yang akan melakukan perjalanan mudik maupun menikmati liburannya. Kepadatan terjadi sudah sejak Kamis pagi dan diprediksi akan terus bertambah hingga menjelang Tahun Baru 2021 nanti. Hal ini diduga karena sebagian besar pemudik mengejar waktu untuk menghindari lonjakan kemacetan yang akan terjadi. Dari pantauan yang terlihat, pengendara kebanyakan datang dari arah Kota Medan menuju arah jalur tol tebing tinggi. Jalan tol sepanjang 61,8 km ini terhubung ke jalur tol Balmera Tanjung Morawa hingga ke arah tebing tinggi. Kepala Bagian Operasional Jasa Marga Tol Balmera Cabang Medan Irwan Syah Siregar menyebutkan, kepadatan ini naik sekitar 20% setelah sempat mengalami penurunan di masa pandemi COVID-19 pada masa libur Hari Raya Idul Fitri bulan Mei lalu. Arus kendaraan di ruas kita, di ruas Balmera, itu Min-2 sampai dengan besok Min-1 mengalami kenaikan 10-20%. Dan memang kita prediksi besok H-1 itu mulai mengalami kenaikan yang tinggi. Kemudian pada hari H-nya memang secara histori itu mengalami penurunan dari hari-hari biasa. Kebetulan karena tidak adanya libur bersama, jadi kita prediksi puncaknya itu ada dua kali, satu tanggal 24, kemudian tanggal 31, dan kemudian arus baliknya sekitar tanggal 27 dan tanggal 3 hari Minggu. Dan untuk tanggal hari-hari baliknya, karena kebetulan hari Minggu itu
lonjakannya tidak terlalu tinggi. Pak, antisipasinya Pak, mana ada lonjakan yang lebih tinggi lagi, kita dari Jasa Marga seperti apa? Antisipasi kita untuk lonjakan yang tinggi, kebetulan ruas kita di Amplas, di gerbang tol Amplas, kita sudah menambah pintu-pintu masuk dan keluar. Sementara ini pihak Jasa Marga juga sudah melakukan penambahan pintu keluar masuk tol apabila terjadinya lonjakan volume kendaraan yang signifikan pada arus mudik. Untuk tarif tol sendiri hingga sampai saat ini belum mengalami kenaikan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia di Free 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta selama libur Natal dan Tahun Baru. Penambahan jumlah perjalanan kereta api jarak dekat dan menengah menjadi 34 perjalanan dengan kapasitas per hari 4.000 penumpang. Untuk menyambut momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api dengan jarak menengah, yaitu menggunakan kereta Sribilah dengan tujuan Rantau Prapat. Manajer Humas PT KAI Divres 1 Sumatera Utara, Mahendro Trangbawono, di Stasiun Besar Kota Medan Rabu 23 Desember menjelaskan, total jumlah perjalanan kereta api untuk kereta jarak dekat dan jarak menengah menjadi 34 perjalanan. Sebanyak 24 perjalanan untuk jarak dekat, sedangkan 10 perjalanan untuk jarak menengah. Sejak tanggal 18 Desember hingga data terakhir per 22 Desember, pihaknya mencatat rata-rata penumpang mencapai 4.000 penumpang per hari, dengan tujuan Binjai, Siantar, Tanjung Balai, dan Rantau Prapat. Terkait pencegahan COVID-19, petugas juga melakukan pengawasan ketat untuk protokol kesehatan, yaitu penerapan 3M, serta menggunakan pelindung wajah untuk penumpang jarak menengah. Jadi ada kereta api Sribilah yang kami kembali operasikan karena sempat terhenti operasinya di waktu masa pandemi COVID. Khusus jumlah penumpang kita yang tercatat sampai tanggal terakhir berapa Pak? Untuk jumlah penumpang dari data yang kami kumpulkan mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 22 itu kami sudah mengangkut sekitar 25.279 penumpang. Nah, itu kalau di rata-rata hariannya sekitar 4.000-an. Calon penumpang dengan tujuan Siantar Ana Simamora mengaku untuk pertama kalinya kembali naik kereta selama masa COVID-19 dan merasa terjamin karena penegakan protokol kesehatan diberlakukan secara ketat. Terus selama COVID ini pelayanannya bagus, masalah kayak disuruh cuci tangan, kebersihan, social distancing, semua lengkap. Semua protokol kesehatannya bagus. Selama masa pandemi, PT KAI Divres 1 Sumatera Utara hanya menyediakan 70% dari total kursi yang ada, guna mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut Harian Siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.